Halo bro, kita lanjut dengan sutra-sutra Dhammapada. Sutra berikutnya, dia yang berlindung di jalan, dan berjalan bersama mereka yang mengikutinya, akan melihat 4 kebenaran agung. Buddha berkata, tanpa memberikan kata sifat apapun padanya, hanya jalan. Itulah arti sebenarnya dari Tao, jalan. Tao bukanlah Hindu, atau Islam, atau Kristen, atau Buddhis. Tao hanyalah jalan. Berlindunglah di jalan. Dhammam saranam gacchami, aku berlindung dalam hukum, dalam jalan. Begitulah cara mereka yang ingin menjadi inisiat Buddha, biasa berdoa kepadanya. 3 tempat berlindung: berlindung pada master yang telah terbangun, berlindung pada komunitasnya, dan berlindung pada hukum, dhamma, jalan. Buddham saranam gacchami, itulah tempat berlindung pertama, aku berlindung pada yang telah terbangun. Sangham saranam gacchami, aku berlindung pada komunitas yang telah terbangun. Dan Dhammam saranam gacchami, aku berlindung pada hukum, dalam jalan, dalam harmoni keberadaan yang hakiki. Ketiga tempat berlindung ini sangat penting. Sutra mengatakan, ia yang berlindung pada jalan, dan bepergian dengan mereka yang mengikutinya. Agama adalah sesuatu yang tidak bisa diajarkan, tetapi hanya bisa ditularkan. Itu seperti infeksi, dirimu tidak bisa mengajarkannya, tetapi jika dirimu hidup dengan orang-orang yang telah tertular, itu menular. Maka dirimu akan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit selaras dengannya. Dikatakan dalam salah satu kitab suci Tao kuno, bahwa jika sebuah kerikil dilemparkan ke dalam tumpukan berlian, cepat atau lambat kerikil itu akan berubah menjadi berlian. Itu benar, bukan tentang kerikil, itu benar tentang manusia. Jika dirimu adalah bagian dari sebuah komunitas, di mana banyak orang bergerak menuju matahari, atau bergerak menuju sumber cahaya, cinta, kegembiraan, berapa lama dirimu bisa tetap tertinggal? Cepat atau lambat, semangat komunitas itu akan menguasaimu, membanjirimu. Jika dirimu mendengarkan musik yang indah, dan dirimu mulai merasakannya jauh di dalam dirimu, semacam sinkronisitas muncul. Jika dirimu melihat seorang penari menari, dirimu merasa kakimu siap untuk menari. Sesuatu telah dipindahkan ke kakimu. Itu tidak terlihat, tidak terukur, tidak material, tetapi dirimu telah menangkap getarannya. Dirimu ingin berdiri dan menari. Hal yang sama terjadi di komunitas seorang Buddha. Kehadiran Buddha adalah magnet yang sangat kuat. Ia menarik semua orang yang berani, ia menarik semua orang yang benar-benar mencari, ia menarik semua orang yang merupakan manusia sejati. Dan kemudian sebuah komune perlahan-lahan terbentuk. Jika dirimu menjadi bagian dari sebuah komune, dirimu mulai bergerak bersama komune tersebut, ke wilayah yang tidak dikenal. Lebih mudah untuk bergerak di wilayah yang tidak dikenal, ketika dirimu menemukan begitu banyak orang, yang menuju tujuan akhir itu. Ia yang berlindung di jalan, dan bepergian dengan mereka yang mengikutinya, akan melihat 4 kebenaran agung. Mengenai kesedihan, awal dari kesedihan, jalan berwas 8.
dan akhir dari kesedihan. Seluruh ajaran Buddha bisa dibagi menjadi 4 bagian. 4 kebenaran mulia yang ia sebut Arya Satya, kebenaran mulia. Yang pertama adalah bahwa hidup yang tidak diteliti adalah kesedihan, hidup yang tidak tercerahkan adalah kesedihan. Itulah kebenaran yang paling mendasar, kata Buddha. Mereka yang mengikuti jalan ini menjadi sadar bahwa hidup bisa dijalani dengan 2 cara, baik secara sadar maupun tidak sadar. Jika dirimu hidup tanpa sadar, dirimu akan hidup dalam kesedihan, dirimu akan berada di bawah belas kasihan dari naluri yang buta. Orang-orang terus hidup dalam khayalan yang tidak masuk akal. Lihatlah khayalanmu sendiri, dan semuanya akan tampak menggelikan. Namun, dirimu tidak akan pernah melihat khayalanmu sendiri sebagai sesuatu yang menggelikan. Lebih mudah untuk melihat khayalan orang lain sebagai sesuatu yang menggelikan. Perhatikan khayalanmu sendiri. Apa yang dirimu inginkan dari hidupmu? Untuk apa dirimu hidup? Apa programmu, jadwalmu di bumi ini? Mengapa dirimu ingin tetap hidup besok? Lihat saja khayalanmu. Jika dirimu hanya diberi 7 hari untuk hidup, bagaimana dirimu akan memenuhi 7 hari itu? Dengan apa? Tuliskan khayalanmu, jangan licik dan jangan pintar. Jadilah orang yang benar-benar jujur, dan dirimu akan menemukan bahwa semua khayalanmu menggelikan. Namun, begitulah cara orang-orang hidup. Hidup ini, kata Buddha, tidak lain hanyalah kesedihan. Ia setuju dengan Sokrates. Sokrates berkata, hidup yang tidak diteliti tidak layak dijalani. Dan Buddha berkata, hidup yang tidak diteliti tidak lain hanyalah kesedihan. Itulah kebenaran mulia yang pertama. Kebenaran mulia kedua yang disadari oleh orang yang mengikuti jalan ini adalah awal dari kesedihan, penyebab dari kesedihan. Penyebabnya adalah keinginan untuk lebih. Pertama, seseorang mengalami bahwa seluruh hidupnya penuh dengan kesedihan. Kemudian, seseorang menjadi sadar bahwa penyebab kesedihan itu adalah keinginan. Mereka yang telah terbebas dari roda keinginan tidak berada dalam kesedihan, mereka benar-benar bahagia. Namun mereka yang terperangkap dalam roda tersebut dihancurkan oleh begitu banyak keinginan. Kebenaran pertama yaitu hidup adalah kesedihan. Kebenaran kedua yaitu penyebab kesedihan adalah keinginan untuk lebih. Kebenaran ketiga yaitu jalan beruas 8. Buddha mengatakan bahwa seluruh pendekatannya untuk mengubah keberadaanmu bisa dibagi menjadi 8 langkah, jalan beruas 8. Dan semua langkah itu tidak lain hanyalah dimensi yang berbeda dari satu fenomena, yaitu perhatian yang benar, samasati. Apapun yang dirimu lakukan, lakukanlah dengan penuh kesadaran, perhatian, dan kewaspadaan. 8 langkah tersebut tidak lain adalah penerapan kesadaran ke dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya, jika dirimu sedang makan, Buddha berkata makanlah dengan kesadaran penuh, samyak ahar.
maka apapun yang dirimu makan adalah benar, cukup sadari saja. Sekarang lihat perbedaannya. Agama lain berkata, makan ini, makan itu. Jangan makan ini, jangan makan itu. Buddha tidak pernah mengatakan apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Ia berkata, apapun yang dirimu makan, makanlah dengan penuh kesadaran. Dan jika kesadaranmu berkata tidak, maka jangan memakannya. Bisakah dirimu makan daging dengan kesadaran? Itu tidak mungkin, dirimu hanya bisa makan daging tanpa kesadaran. Di Afrika, beberapa waktu yang lalu, seorang diktator Afrika, Bokassa, yang mencoba menjadi Napoleon lainnya, digulingkan dari tahtanya. Hal teraneh yang terungkap adalah bahwa di rumahnya, di lemari esnya, ditemukan daging manusia. Ia adalah pemakan manusia. Bayangkan saja, seorang manusia memakan daging orang lain. Apakah itu mungkin dilakukan dalam kesadaran? Semuanya sangat menjijikan. Konon, anak-anak dicuri hanya untuk menyiapkan makanan bagi Bokassa. Tentu saja, anak-anak kecil memiliki daging yang lezat. Ratusan anak telah hilang, dan tidak seorang pun akan pernah mengira bahwa pria ini, yang dulu menyebut dirinya kaisar, adalah penyebab di balik semuanya. Namun, begitu juga halnya, ketika dirimu memakan daging hewan, tidak banyak perbedaan di dalamnya. Hewan juga memiliki kehidupan sepertimu. Mereka adalah saudara-saudari kita. Buddha tidak pernah mengatakan apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Ia tidak pernah membahas secara rinci. Cukup dengan menjadi waspada. Demikian pula, ia menggunakan metode kewaspadaan ini untuk hal-hal lain dalam hidup, samyak vyayam, usaha yang benar. Jangan terlalu banyak berusaha, dan jangan juga terlalu sedikit. Gunakan usaha yang benar untuk segala hal, usaha yang seimbang, usaha yang tidak mengganggu ketenanganmu. Hidup itu seperti berjalan di atas tali yang kencang, diperlukan usaha yang benar dan kewaspadaan, agar dirimu tidak jatuh. Setiap saat ada bahaya. Jika dirimu condong terlalu jauh ke kiri, dirimu akan jatuh. Jika dirimu merasa condong terlalu jauh ke kiri, dirimu harus condong ke kanan untuk menjaga keseimbangan. Dan ketika dirimu condong ke kanan, tibalah saatnya, dirimu mulai merasa bahwa sekarang dirimu akan jatuh ke kanan. Lalu dirimu mulai condong ke kiri, hanya untuk menjaga keseimbangan. Inilah usaha yang benar, menjaga keseimbangan. Kedelapan langkah itu tidak lain hanyalah penerapan dari satu hal, kesadaran. Buddha menyebutnya perhatian yang benar. Jangan melakukan apapun secara tidak sadar. Kebenaran mulia keempat, dan berakhirnya kesedihan. Nirwana, penghentian kesedihan. Orang yang mengikuti jalan ini akan menemukan 4 hal, hidup adalah kesedihan. Penyebab kesedihan adalah keinginan. Metode untuk menghilangkan kesedihan adalah jalan berunsur 8, yang pada dasarnya berakar pada fenomena kesadaran.
Dan jika dirimu mengikuti kesadaran, dirimu akan mencapai penghentian kesedihan, dirimu akan mencapai nirwana. Buddha berkata, ini adalah 4 kebenaran mulia. Maka akhirnya ia akan aman. Dan orang yang telah melewati keempat kebenaran ini, dan mencapai yang keempat, akhirnya akan aman. Ia telah menyingkirkan kesedihan. Ia bebas. Bebas dari kesedihan berarti bebas. Jika dirimu tetap dalam kesedihan, dirimu tidak bebas. Jika dirimu tetap sedih, betapapun hebatnya dirimu sebagai orang suci, dirimu tidak bebas, dirimu masih jauh dari tujuan. Orang-orang yang kita sebut suci, adalah orang-orang yang tampak sangat sedih. Orang-orang berpikir semakin sedih mereka, semakin agung mereka. Mereka tidak bebas dari kesedihan. Pada kenyataannya, mereka lebih banyak bersedih daripada orang-orang duniawi pada umumnya. Orang-orang duniawi terkadang tertawa, bersenang-senang, menari, bernyanyi. Sedangkan orang yang mengaku suci, memandang orang-orang yang tertawa, bernyanyi, dan menari itu dengan kutukan. Ia pikir mereka hanya bersikap dangkal. Tawa mereka bukanlah tawa baginya, kegembiraan mereka bukanlah kegembiraan baginya. Ia sangat mengutuk semua ini, karena ia telah meninggalkan semua hal ini tanpa pemahaman, tanpa menjalani 4 kebenaran mulia ini. Ia hanya meninggalkannya. Ia telah mengikuti tradisi, konvensi, penolakan. Ia seorang pelarian. Ia harus mengutuk semua tawa, karena ia tidak bisa tertawa. Ia telah menjadi kering seperti batu. Ia tidak bisa mekar menjadi bunga. Ia harus mengutuk semua mata air, dan ia harus mengutuk semua semak mawar. Dan ia menemukan cara dan sarana untuk mengutukmu. Jika dirimu pergi ke orang yang mengaku suci, ia memandangmu seolah-olah dirimu bukan manusia. Ia memandangmu sebagai orang yang terkutuk, sebagai orang yang ditakdirkan masuk neraka, terikat ke neraka, sudah jatuh ke jurang neraka yang tak berdasar. Ia memandangmu dengan kutukan, dengan rasa kasihan. Namun, rasa kasihan bukanlah welas asih, dan kutukan hanya menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Dia adalah tipe orang yang sama seperti dirimu, hanya saja dia berdiri di atas kepalanya. Dirimu rakus akan uang, dia takut akan uang. Dirimu berhubungan dengan uang melalui keserakahan, dia berhubungan dengan uang melalui rasa takut. Namun, keduanya berhubungan dengan uang, keduanya terobsesi dengan uang. Konon, jika dirimu membawa uang kepada Vinoba Bhave, ia langsung menutup matanya. Ia menolak untuk melihat uang. Nah, ini terlihat konyol, pasti ada ketakutan yang besar. Hanya selembar uang 10.000, dan ia pun menutup matanya. Mengapa dirimu harus begitu takut, hingga harus menutup mata? Namun, karena ia menutup matanya, ia tidak pernah menyentuh uang, dan ia tidak ingin melihat uang, ia dipuja sebagai orang suci yang agung. Namun, ketakutan terhadap uang ini, pertentangan ini, adalah semacam hubungan. Ia tidak bebas dari uang, jika tidak,
Mengapa ia harus menutup matanya? Dan uang 10.000 hanyalah selembar kertas. Ia tidak menutup matanya saat melihat kertas-kertas lainnya. Mengapa ia begitu mementingkan kertas ini? Pasti ada keserakahan yang mendalam yang berdiri terbalik. Ada orang yang mengejar wanita atau pria, dan ada orang yang melarikan diri dari pria atau wanita. Namun, keduanya terobsesi dengan lawan jenis. Obsesi ini tidak menunjukkan pemahaman. Pemahaman akan membebaskanmu dari semua obsesi, ketakutan, keserakahan. Pemahaman sejati akan membebaskanmu dari semua jenis keinginan dan anti-keinginan. Pemahaman akan membebaskanmu dari dunia dan dunia lain juga. Pemahaman akan membebaskanmu. Oke bro, itulah kutipan ceramah kali ini. Kita sambung lagi nanti bro. Terima kasih bro.